Oke, jadi pelatihan pembuatan video animasi menggunakan PowerPoint. Hari pertama ini adalah level dasar. Jadi teman-teman, cepat saja saya sampaikan. Saya ekstrasikan bahwa ada 8 tahap dalam pembuatan video animasi PowerPoint. Pertama adalah memilih item. Item itu bisa gambar, bisa kalimat, kemudian musik, kemudian audio, seperti itu. Yang kedua adalah mengatur tata letak items. Kita sudah menentukan kita ingin menyampaikan materi apa, item-item yang dibutuhkan apa, kemudian kita siapkan, kemudian kita input ke PowerPoint, kemudian tata letaknya kita sesuaikan. Oh, misalkan gambarnya harus di sebelah kanan, kalimatnya harus di sebelah kiri, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah mengatur waktu tampilan item dalam slide. Jadi, misalkan gambar di sebelah kanan itu munculnya pertama atau munculnya setelah item apa. Jadi misalkan gambar dulu muncul, selanjutnya kalimatnya muncul. Nah, itu kita harus atur. Kita harus ada di kepala kita, harus kita tentukan, oh pertama itu gambar, kedua kalimat, gitu, dan seterusnya. Setelah kita rencanakan urutan tampilan item, baru selanjutnya kita membuat animasi di masing-masing item ini, gitu ya. Yang saya maksud item adalah gambar, kalimat, musik ya. Ingat ya, kalau setiap saya menyebut item itu berarti gambar, kalimat, musik, atau hal-hal yang harus ada dimasukkan di PowerPoint gitu. Gitu ya, masing-masing dibuat animasinya, kemudian diurutkan juga animasinya. Setelah beres, jadi animasinya utuh. Nah, proses selanjutnya adalah proses yang kelima, yaitu mengoreksi animasi. Jadi kita preview tuh animasi yang sudah kita buat. Kalau dijalankan secara utuh keseluruhan, ada hal yang ganjil nggak gitu, ada pergerakan yang kurang smooth nggak gitu, dan seterusnya ya. Kemudian yang keenam adalah memperindah transisi antar slide. Jadi fokus kerja kita adalah per slide dulu. Slide pertama kita buat, kemudian kita animasikan, jadi kita koreksi, oh bagus, sudah bagus, baru kita masuk ke slide yang kedua. Nah, peralihan antara slide pertama ke yang kedua itu ada transisi ya, seperti teman-teman ketahui di software lain pun ada transisi. Nah, kalau di software lain mungkin ada transisi yang ada otomatisnya gitu, tinggal pilih menunya. Nah, kalau di PPT itu ada menu transisi juga, ada transisi yang kita buat-buat seperti itu. Jadi ada 3 jenis transisi nanti. Nah, di pertemuan hari ini hanya satu yang akan saya bahas transisinya. Setelah itu beres antar slide, kemudian peralihan antar slide. Setelah itu dilakukan ekspor ya, dalam bentuk video. Dalam bentuk ekspor nanti kita akan milih kualitas videonya gitu. Kemudian ada beberapa yang harus disetting. Setelah itu video siap digunakan. Nah, video siap digunakan di proses yang terakhir ini itu maksudnya adalah eh, video itu benar-benar langsung bisa digunakan gitu ya, bisa untuk langsung ngajar, bisa untuk langsung diupload di sosial media atau di YouTube. Nah, bisa juga video ini diedit dengan software lain, misalkan ingin menggabungkan suara, menggabungkan video, dan seterusnya gitu. Jadi sesuai kebutuhan kita. Kalau misalkan kita tidak bisa memaksimalkan pembuatan videonya di PowerPoint, maka kita gunakan software lain. Kalau kita memang benar-benar, oh ternyata di PowerPoint ini sudah tercover semua yang kita inginkan gitu. Ya sudah berarti pakai PowerPoint. Tapi kalau tidak tercover semua yang kita inginkan, ya maka bisa di-cover oleh software lain gitu ya. Masuk ke materi yang pertama, yaitu satu, memilih item. Misalkan saya ingin membuat video pembuka lah ya, slide pembuka. Gitu. Nah, di sini saya sudah menyediakan atau memilih 4 item nih. Item pertama yaitu logo Yarsi. Yang kedua adalah shape gambar matahari gitu ya. Yang ketiga adalah musik. Yang keempat adalah tulisan pelatihan video. Berarti di sini ada 4 item gitu ya. Ada 4 item yang saya pilih.
Kemudian proses selanjutnya adalah 4 item tersebut kemudian kita susun tata letaknya. Masuk ke tahap yang kedua kita susun. Nah, tadi dari sini ya, misalkan ini taruh di atas, kemudian gambar matahari taruh di bawah, kemudian pelatihan video PPT taruh di tengah-tengah matahari, kemudian logo musik kita letakkan di luar, gitu ya, di luar dari layar utama, dari layar kerja kita, gitu. Karena agar tidak mengganggu tampilan, gitu ya. Nah, ini posisinya sekarang seperti ini. Universitas Yarsi ada di atas, kemudian di bawahnya adalah gambar matahari, di bawahnya lagi di tengahnya ada tulisan pelatihan video PPT, kemudian di luar layar ini ada musiknya, gitu ya, icon musiknya. Itu yang dimaksud dengan mengatur tata letak. Gitu. Nah, teman-teman terkait dengan tata letak, nampaknya teman-teman kita semua ya harus belajar juga apa namanya mungkin ilmu psikologis ya. Bagaimana otak itu lebih menikmati gambar itu posisinya ada di mana sih gitu. Apakah di kanan ataukah di kiri. Nah, nampaknya ilmu itu juga harus kita pelajari ya. Masuk ke tahap yang ketiga yaitu urutan waktu item. Maksudnya di sini adalah munculnya mana duluan kayak gitu. Nah, maka harus tergambar di pikiran kita bahwa yang muncul pertama adalah musik. Nah, jadi musik dulu akan muncul, kemudian suaranya muncul gitu ya. Kemudian disusul dengan logo Universitas Yarsi muncul di layar ya. Kemudian matahari muncul, selanjutnya pelatihan video muncul gitu ya. Jadi urutannya musik, logo, matahari, kemudian tulisan pelatihan video. Setelah urutan itu kita ingat, maka selanjutnya adalah kita melakukan animasi gitu kan. Kalau ini kan hanya statis aja dia, tidak bergerak. Maka yang namanya video kan ada pergerakan gitu ya, ada pergerakan bagaimana membuat pergerakan itu lebih hidup gitu. Maka di PowerPoint ini tersedia namanya menu animation. Nah, masuk ke tahap keempat, membuat animasi. Jadi ada 4 jenis animasi dalam PowerPoint. Yang pertama adalah menu entrance ya. Bentuk animasi entrance. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah memunculkan objek dari tidak ada menjadi ada gitu ya. Dari tidak ada di layar kemudian menjadi ada di layar. Kemudian yang kedua adalah animasi emphasis. Ini untuk menekankan suatu objek. Nah, ini saya tulis kuning karena nanti logo animasinya berwarna kuning. Yang entrance ini logo animasinya berwarna hijau untuk lebih mengingat ya. Singkatnya, emphasis ini adalah jadi kan kalau entrance itu kan masuk, jadi memunculkan tuh. Jadi itemnya itu masuk ke layar, muncul di layar. Setelah muncul, apa sih yang dikerjakan oleh item ini? Apakah bergerak bergerak ke atas? Jadi setelah muncul, kemudian dia ada pergerakan nggak? Oh, misalkan dia bergerak ke atas, atau dia berkedip-kedip, gitu, atau dia bergoyang-goyang. Nah, itu berarti emphasis. Dia bekerja setelah muncul. Setelah muncul, statis, kemudian kalau ada emphasis, maka dia akan bergerak. Selanjutnya adalah exit. Exit ini berarti objeknya menghilang ya. Objeknya keluar dari layar. Setelah entrance tadi setelah masuk, kemudian ada emphasis dia bergerak ke atas, goyang atau berputar gitu. Nah, setelah beres kemudian dia akan keluar gitu ya. Selanjutnya adalah motion pad. Motion pad ini dia menggerakkan item dari satu titik ke titik yang lain.
Itu motion pad. Nanti di logonya berwarna biru. Jadi, nah, oke, sampai di sini dulu. Jadi ingat ya, ada 4. Silakan dicatat teman-teman kalau perlu dicatat atau di-screenshot. Ada 4 jenis animasi dalam PowerPoint. Entrance, yaitu masuk, objeknya masuk atau muncul di layar. Kemudian emphasis, objeknya setelah masuk itu akan bergerak gitu. Akan bergerak. Kemudian ada exit, exit itu itemnya keluar, menghilang. Kemudian ada motion pad itu menggerakkan item dari satu titik ke titik yang lain. Gitu. Apakah dia lurus, atau dia melengkung ke atas, melengkung ke bawah. Oke, saya akan berikan contoh ya. Kita beri contoh satu-satu terkait dengan animasi. Animasi yang pertama adalah entrance ya, dia berwarna hijau. Entrance ini berarti masuk gitu ya. Contohnya masuk seperti apa sih? Oke, saya buka dulu. Kita perhatikan tulisan pelatihan video yang di sebelah kanan ini. Nah, contohnya masuk seperti ini ya, saya play. Nah, ini itemnya masuk gitu ya. Hadir di layar kerja kita. Ini entrance. Kemudian bentuk yang selanjutnya adalah contoh yang kedua tadi kan entrance, sekarang entrance dan emphasis gitu ya. Nah, di sini saya berikan langsung 2 contoh pergerakan. Pertama, dia masuk atau muncul di layar kerja kita. Selanjutnya, dia melakukan gerakan. Gitu. Nah, ini saya beri contoh. Teman-teman, layar yang di hadapan saya sama kan dengan yang ada di hadapan teman-teman? Yang di hadapan saya adalah 4 membuat animasi, kemudian di bawahnya contoh entrance berwarna hijau, emphasis berwarna merah ini ya. Sama. Sama ya? Tapi itu kok kuning warnanya merah ya? Iya, salah, Bu. Saya ganti dulu ini. Ini berwarna kuning. Oh, ini saja deh. Oke, siap ya. Perhatikan layar yang di sebelah kanan yang bergambar matahari ya. Saya akan play. Nah, ini masuk. Setelah masuk, dia bergerak. Bergeraknya apa? Dia berputar. Nah, gitu ya. Tadi entrance-nya masuk, kemudian setelah masuk, dia emphasis, dia bergerak. Bergeraknya berputar. Nah, inilah yang hal-hal kecil inilah yang bisa membuat video di PPT itu lebih hidup. Gitu. Jadi tidak statis-statis banget. Walaupun tentu banyak keterbatasan kalau kita menggunakan PPT dibandingkan dengan software-software yang memang dia untuk mengedit atau membuat video. Wah, itu lebih kompleks, lebih bagus lah ya. Kalau PPT memang ada keterbatasan, tapi dari segi kemudahan, dari segi waktu itu lebih mudah bagi para dosen untuk membuatnya. Baik, selanjutnya saya akan contohkan animasi entrance, kemudian emphasis, kemudian exit. Jadi 3 animasi sekaligus. Masuk, bergerak atau berputar ke kanan, kemudian menghilang dari layar kerja kita. Saya contohkan ya. Nah, perhatikan gambar mataharinya. Masuk, entrance, emphasis, berputar ke kanan. Selanjutnya exit, keluar. Nah, tuh. Selanjutnya contoh dari ini saya tekankan contohnya tadi yang sebelumnya saya tekankan contoh exit-nya ya, keluarnya. Kemudian di sini saya tekankan contoh animasi motion pad-nya gitu ya. Motion pad-nya itu bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Namun saya gabungkan dengan animasi lain itu masuk, kemudian dia bergerak dari satu titik ke titik lain, kemudian dia keluar. Oke, saya beri contohnya. Perhatikan logo dan bacaan Universitas Yarsi yang di sebelah kanan layar ini.
masuk, bergerak dari satu titik ke bawah, kemudian naik ke atas, selanjutnya menghilang, gitu. Nah, itu contoh motion pad ya dari karena dari satu titik ke titik yang lain. Baik. Sekarang oke. Kemudian apa menu-menu yang sering kita gunakan? Menu yang sering kita gunakan adalah menu insert. Gitu ya. Yang pertama adalah menu insert. Menu insert ini kita memasukkan gambar, kemudian memasukkan shape, memasukkan teks, dan memasukkan audio atau video. Ya, itu yang sering kita gunakan. Selanjutnya adalah menu animation. Di sini ada menu animation. Kemudian di menu animation ini, seperti yang saya sebutkan di atas, ada 4 jenis animation. Nah, kita buka ya. Kita klik menu animation, kemudian kita klik logo more ini ya. Kita klik, maka akan muncul tampilan animasi. Nah, di sini ada 4 jenis animasi yang saya sebutkan di atas. Pertama, entrance. Di sini berwarna hijau logo-logonya, kemudian ada emphasis, di sini warna kuning logo-logonya, kemudian exit berwarna merah, dan yang terakhir adalah motion pad, itu garis dia. Garis disertai dengan titik merah dan titik hijau di ujungnya. Titik merah itu adalah titik berhenti. Kalau lampu merah itu kan berhenti. Nah, ingatnya gitu aja. Jadi titik itu dia berhenti, hijau itu dia mulai berjalan. Jadi dari titik hijau itu dia titik awalnya, kemudian bergerak ke titik merah, berhenti di titik merah. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan simulasi, gitu ya. Nah, teman-teman, silahkan dibuka PowerPoint-nya. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Nanti akan saya tunjuk salah satu dari teman-teman untuk mempraktekkannya. Gitu ya. Jadi di awal biar saya mempraktekkan dulu, teman-teman ikuti ya. Kalau ada yang terlambat, silahkan kasih instruksi. Oke. Baik. Tadi kita di awal, dalam satu slide itu ada 4 item. Pertama musik, kedua logo YRC, ketiga gambar matahari, keempat teks pelatihan video PowerPoint. Gitu ya. Langkah pertama berarti kita harus memasukkan dulu item-item ini. Gitu ya. Nah, baik. Teman-teman silahkan lakukan hal yang pertama adalah memasukkan audio atau musik ya. Klik menu insert. Klik menu insert, kemudian di ujung kanan ini ada tulisan audio. Klik tanda panah ke bawah, pilih audio on my PC. Selanjutnya pilih atau klik musik 1 yang ada di folder teman-teman ya. Musik 1, kemudian pilih insert. Maka akan muncul logo seperti gambar apa nih? Gambar musik ya. Sudah? Sudah. Oke, jika sudah, lakukan hal yang sama untuk gambar logo YRC. Klik menu insert, kemudian pilih picture. Insert, picture. Klik picture, kemudian cari
logo Yarsi, kemudian insert. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Aktifin aja itunya ya, audionya ya, biar kita lebih komunikatif. Biar saya tahu teman-teman sudah sampai mana, jangan sampai ada yang ketinggalan nanti malah repot ya. Oke, jadi teman-teman, hal yang pertama harus difikirkan adalah tema ya. Apa sih yang ingin kita videokan gitu. Nah, kalau teman-teman nanti kan lebih bertugas ke pendampingan. Jadi materi ini sudah dari dosen yang bersangkutan. Dosennya sudah membuat slide per slide, ada gambarnya gitu, kemudian ada kalimatnya. Nah, yang teman-teman harus pikirkan selanjutnya adalah bagaimana kombinasi warnanya, kemudian keyword apa yang ingin ditampilkan. Misalkan ada kalimat, nah itu kalau kalimatnya cuma hitam semua gitu ya, warna hitam, kemudian fontnya sama, itu membosankan gitu loh. Jadi orang lihat tuh bosen. Nah, jadi teman-teman harus bisa membayangkan sebenarnya keywordnya dari kalimat ini apa sih. Nah, itu bisa di bold atau diberi warna merah atau dibesarkan, fontnya lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi misalkan kita ingin menyebutkan terkait angka inflasi tahun 2019 2020 gitu. Ada penjelasannya inflasi bla 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 bla. Nah, berarti sebenarnya itu ngomongin inflasi. Jadi kita bisa keywordnya itu angka inflasinya. Nah, angka inflasinya bisa teman-teman besarin gitu. Kasih font merah. Nah, itu orang saat ngeliat tuh, oh ternyata ini nih keywordnya nih gitu. Yang item-item yang lain kalimat yang warna hitam gitu ya, itu penjelasan aja. Nah, hal-hal yang seperti itu yang juga kita harus bangun gitu ya, pemahaman atau pengalaman seperti itu. Ya, gimana Pak? Izin Pak, ini kan ada mahasiswa FEB ya Pak? Iya, betul Pak. Iya, mereka belum punya akses ke folder magang Pak. Saya butuh email, Gmail mereka dituliskan di chat, nanti saya add, biar lebih gampang hidup Bapak. Oke, siap. Teman-teman, silakan. Baik, Pak. Kirimkan alamat email kalian ke chat Zoom ya. Yang Gmail ya? Yang Gmail. Ada 5 mahasiswa FEB, Pak. Iya, Pak. Saya tunggu. Oke. Sementara itu Bapak bisa lanjut. Oke, siap. Nabila sudah? Yang lain sudah? Jangan-jangan masih belum nih ya? Sudah, Pak. Oh, alhamdulillah. Yang lain sudah juga ya? Oke, saya lanjut. Silahkan lakukan, tadi sudah kita insert musik, kemudian logo Yarsi. Selanjutnya kita insert shape ya. Nah, pilih menu insert. Kita akan membuat gambar matahari. Pilih menu insert, kemudian pilih shape di sini ya. Pilih menu shape, klik tanda panah ke bawahnya. Kemudian di sini banyak submenu gitu ya. Pilih submenu Stars and Banners. Stars and Banners, kemudian di bagian kanan sini ada seperti gambar matahari, tulisannya 32. Ini berarti 32 titik ya. Oke, tinggal kita klik, kemudian tekan Shift, klik drag. Tekan Shift itu biar bentuknya simetris ya, tidak miring. Proporsional Pak. Proporsional. Proporsional. Nah, proporsional. Kemudian di sini ada titik warna kuning nih. Nampak ya? Nah, ini untuk penyesuaian keruncingan dari
titik-titik sudut-sudutnya. Nah, kita buat sesuai itulah teman-teman lah ya. Oh, ini nampaknya enaknya seperti ini. Nah, oke. Kemudian silahkan warnai. Klik 2 kali atau klik format. Pilih warna, terserah mau warna apa. Warna bisa dilihat di sini ya. Otomatis ada pilihan warna. Atau bisa di shape fill. Oke. Sampai di sini sudah? Saya sudah, Pak. Oke. Sudah. Sudah, Ya. Pak, sudah. Nemu ya menu shape yang matahari ya? Nemu, Pak. Nemu, Pak, nemu. Ada yang nggak nemu? Yang lain? Nemu, Pak. Oke. Nemu semua. Sekarang lakukan insert untuk teks pelatihan video PPT. Klik insert. Kemudian pilih teks. Di sini ada pilihan text box. Klik text box. Kemudian klik kiri di layar, tulis pelatihan video PPT. Silahkan dirapihkan. Kita pilih center ya, atau Ctrl E, biar dia ke tengah. Kemudian kita bold. Oke. Kalau ingin memberikan action tertentu, tinggal klik 2 kali di garis kotaknya, klik 2 kali, atau klik format, menu format, klik menu format. Di sini sudah ada pilihan teks yang berwarna-warni ini, gitu ya. Kita klik aja, kita pilih yang fill black text 1 shadow yang paling kiri atas, nih yang paling awal. Kemudian balik ke menu home, kita bold. Nah, kita perbesar. Oke. Seperti ini ya. Oke. Nah, teman-teman, sudah kita insert 4 item yang kita butuhkan dalam satu slide. Gitu ya. Tambahan dari saya terkait dengan teks, saya sering menggunakan teks atau font berjenis Bandscript Condensed. Ini ya. Bandscript Condensed. Nah, kenapa saya sering menggunakan font ini? Karena dia bentuknya itu merapat, meramping sehingga kalimatnya bisa muat banyak. Ini ramping, kemudian agak tinggi-tinggi gitu. Kalau Karena tidak ada ramping. gimana, Pak? Gimana, Bu? Kalau tidak ada font itu gimana, Pak? Kalau tidak ada font itu nampaknya harus kita install ya, Bu. Kita download. Oke. Kita cari di internet, kemudian kita install. Nah, itu mungkin nanti kita buat tutorialnya juga tuh, Bu. Atau kalau nggak ada, saat ini pilih saja menggunakan font yang tersedia. Nah, ini fontnya nih. Bandscript Condensed. Atau Bandscript yang lain, Bu. Bandscript semi bold, condensed, dan seterusnya. Oke, kita percepat ya, langsung ya. Item sudah kita masukkan semua. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ini ya, atur tata letak item. Ya, tadi kan itemnya ya mungkin awalnya seperti ini lah ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita mengatur. Misalkan saya ingin posisi Universitas Yarsi ini ada di sini, gitu ya. Ada di titik yang sekarang saya letakkan. Yang kedua, matahari di bawah tulisan Universitas Yarsi.
Kemudian selanjutnya pelatihan video ada di dalam matahari gitu ya. Kemudian logo musik itu saya letakkan di luar dari layar karena dia bukan menjadi bagian yang ingin kita tampilkan di layar, tapi hanya ingin kita dengarkan suaranya saja gitu ya. Sehingga kita letakkan saja di luar layar kerja kita. Nah, saya sudah tergambar di kepala saya, gitu ya. Sudah tergambar di kepala saya. Saya ingin menggerakkan Universitas Yarsi ini muncul, kemudian bergerak, kemudian berhenti sejenak, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah matahari muncul, kemudian bergerak melingkar ke kanan, terus melingkar, kemudian muncul lagi pelatihan video PPT. Setelah itu sudah muncul semua, beberapa detik kemudian mereka akan exit atau hilang bersama-sama, gitu ya. Exit atau hilang bersama-sama, selanjutnya ya masuk ke slide berikutnya. Tapi dalam contoh ini saya contohkan dulu dalam satu slide. Nah, teman-teman, oke ya. Oke. Proses yang tadi adalah mengatur tata letak. Kita sudah atur tata letaknya. Nah, selanjutnya adalah ini, atur urutan tampilan item. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Pertama, Universitas Yarsi muncul, musik muncul, Universitas Yarsi muncul, logonya ini muncul, matahari muncul, kemudian pelatihan video muncul, beberapa detik kemudian akan hilang bersama-sama. Nah, menghilangnya itu berarti akan muncul slide berikutnya. Nah, jadi yang saya sebutkan di awal tadi, transisi di PowerPoint itu ada 3 jenis. Ini sesuai dengan research saya sendiri ya, gitu. Jadi, saya simpulkan ada 3 jenis nih. Nah, jenis yang pertama yang kita bahas hari ini yaitu exit. Jadi, transisinya itu setelah exit. Nah, exit itu adalah proses transisi exit di, misalkan ada 2 slide, slide pertama, slide kedua. Nah, exit item-item di slide pertama itu mengindikasikan transisi menuju ke slide kedua. Gitu ya. Nah, yang 2 lainnya ya besok lah ya. Besok kita tetap ada pelatihan Pak Andres ya. Ya. Oke, seminggu ini kita akan fokus pelatihan karena minggu depan teman-teman sudah harus terjun ke lapangan. Rajinnya, Masya Allah, smart. Iya Pak. Baik, oke. Selanjutnya adalah teman-teman, saya sudah menentukan animasi apa untuk masing-masing item, gitu ya. Saya sudah menentukan animasi apa untuk masing-masing item. Item logo Universitas Yarsi, item matahari, item tulisan pelatihan video PowerPoint. Nah, keterangan animasi itu ada di atas sini. Teman-teman bisa melihat bacaannya tidak? Nah, bentar ya. Ini. Bisa melihat instruksi ini enggak? Yang di atas. Ada. Ya, bisa, Pak. Bisa, ya? Pak, bisa. Bisa, Pak. Maksud saya apakah terlalu kecil atau tidak? Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Saya jelaskan dulu satu-satu. Ini masuk ke animasinya ya. Kita sudah masuk ke animasinya di tahap ini. Yang pertama, musik. Di sini keterangannya tidak perlu pilih animasi karena otomatis teranimasi saat kita insert di awal. Jadi saat kita insert musik di awal tadi, itu dia akan terbaca otomatis sebagai animasi. Gitu ya. Itu. Tapi perlu kita edit. Tapi nanti tahap selanjutnya.
Oke, itu musik selesai. Yang kedua, di sini ada logo Universitas Yarsi. Nah, logo Universitas Yarsi, perhatikan di teks ini ada yang berwarna merah. Oke ya, ada entrance zoom, ada motion patterns, kemudian ada exit basic zoom. Nah, yang berwarna merah ini itu adalah animasinya. Berarti kalau ada 3 warna merah, berarti ada 3 animasi. Nah, itu biar memperjelas saja ya, teman-teman. Berarti di logo ini akan saya buat 3 animasi. Jadi di satu item logo Universitas Yarsi itu bisa dibuat banyak animasi, ya. Lebih dari 3 bisa. Dalam kasus ini saya kasih 3 contoh animasi. Oke, sekarang kita akan memberi animasi ke item logo Universitas Yarsi. Kemudian klik dulu logo Universitas Yarsinya, kita klik. Oke. Kita klik, kemudian klik menu animation. Klik menu animation. Instruksi selanjutnya adalah kita akan memilih menu animasi yang entrance nih ya, nomor 3, entrance yang bertipe zoom. Oke ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari entrance yang bertipe zoom. Maka kita klik tanda panah ke bawah ini yang ada garis strip di atasnya. Ini ya. Nah, kita lihat di entrance di sini, entrance. Kemudian kita lihat apakah di sini sudah tersedia zoom. Oh, ternyata sudah tersedia ya. Klik. Bagi yang belum tersedia entrance zoom, maka teman-teman bisa masuk ke menu yang bawah, more entrance effect. Ini ya, more entrance effect. Tinggal kita klik more entrance effect. Nah, di sini banyak pilihan animasi entrance. Nah, jangan lupa teman-teman centang dulu preview effect-nya. Ini di bawah. Centang preview effect-nya. Ini untuk melihat sebelum kita yakin memilih itu, maka kita tentu harus cek dulu dong mana nih yang kira-kira sesuai gitu. Maka tinggal kita klik aja. Kita klik, maka tampilannya seperti ini kalau zoom. Kalau fade, tampilannya seperti itu. Kalau wipe, tampilannya seperti itu. Nah, untuk kasus ini kita pilih zoom ya. Cari zoom. Zoom, kemudian kita klik OK. Oke. Sampai di sini sudah semua? Oke. Tidak ada yang tertinggal ya? Tidak ada, Pak. Selanjutnya, menu entrance zoom sudah kita tambahkan di logo Universitas Yarsi. Nah, kemudian kita ingin menambahkan animasi yang kedua untuk logo Universitas Yarsi. Nah, caranya jangan langsung klik yang ini. Jangan langsung diklik yang ini, kemudian dipilih. Nah, kalau langsung seperti itu, maka yang kita pilih di awal tadi, yang zoom tadi, itu akan hilang, terganti. Nah, caranya adalah klik menu ini. Kita klik dulu logo Universitas Yarsi-nya. Kemudian kita di sini ada menu Add Animation. Nah, ada ya? Ada teman-teman? Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Kita klik tanda panah ke bawahnya. Kita klik. Nah, disinilah kita akan memilih nih di layar ini. Akan memilih tambahan. Nah, tambahannya apa tadi? Tambahannya adalah motion path yang turn. Nah, maka ini kan motion path
itu berarti dia ada di bawah. Kita geser, kita scroll ini ke bawah. Nah, di sini motion path yang turns. Nah, ini ya yang turns. Oke, kita klik. Oke, silahkan diklik. Nah, jika sudah diklik, maka akan muncul di layar teman-teman di sebelah kanan ada picture 1, ada ini tampil nggak di layar teman-teman? Animation pen. Tampil, Pak, tampil. Ada Pak. Ada ya? Yang belum tampil silahkan klik menu animation, kemudian di sini ada animation pen. Tinggal diklik. Nah, ini untuk memunculkan animasi-animasi yang kita gunakan. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menambahkan animasi exit basic zoom. Gimana ya? Caranya sama, klik dulu logo Universitas CRC-nya, kemudian add animation, kemudian masuk ke exit. Nih ya, exit, kita cari yang basic zoom. Di sini ada tidak yang basic zoom? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka pakai menu yang di bawah, more exit effect. Klik. Nah, di sini ada layar baru berjudul add exit effect. Pilih yang basic zoom ya. Nah, basic zoom itu ada di submenu moderate. Klik basic zoom, kemudian klik OK. Ya. Maka akan muncul icon yang keempat. Picture 1, ini nomor 4, picture 1, dia berwarna merah. Dari nomor 1, 2, di animation pen ya, 1, 2, 3, 4, apakah sama juga di laptop teman-teman? Sama Pak. Sama ya? Oke. Hiraukan 5 sampai 9 hiraukan dulu. Oke, teman-teman, saya ulangi lagi. Jadi kalau di Mac tidak ada menu add animation, tapi bisa langsung dipilih animasi yang tersedia, maka dia otomatis akan menambahkan. Betul ya, Bu? Betul. Oke, siap. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah yang di item logo Universitas CRC itu sudah kita buat animasinya. Jadi ada 3 animasi ya. Berwarna hijau itu berarti animasi masuk atau entrance. Kemudian berwarna biru itu animasi motion pad. Dia bergerak dari satu titik ke titik yang lain, dari titik merah ke titik hijau. Kemudian ada animasi berwarna merah atau animasi exit. Jadi dia masuk, bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Nanti di akhir dia akan hilang, keluar dari layar kerja kita. Baik, selanjutnya masuk ke yang matahari. Silakan teman-teman klik item mataharinya yang ada di layar ya. Klik item mataharinya. Instruksinya adalah di sini. Klik item dulu, kemudian pilih menu animation. Selanjutnya entrance zoom. Menu entrance itu berarti kita klik di sini, pilih yang zoom. Oh ini ya, tinggal klik zoom. Oke, kemudian tambahkan satu lagi, klik add animation. Kemudian pilih emphasis yang spin.
Cari di sini emphasis itu berarti dia warnanya kuning ya. Emphasis dia warnanya kuning. Kemudian cari yang spin. Mana spin? Ini. Klik spin. Sudah. Kemudian kita tambahkan satu animasi lagi untuk matahari, yaitu animasi exit bertipe basic zoom. Kita klik lagi add animation. Kemudian cari basic zoom di sini. Kalau tidak ada, maka pakai menu yang di bawah, more exit effect. Pilih yang basic zoom. Ini ya. Cari bacaan basic zoom. Kita klik basic zoom, klik OK. Maka akan muncul tambahan di menu animation pen itu ada ketambahan nomor 5, nomor 6, nomor 7. Betul ya? Sama ya di layar kita ya? Sama, Pak. Oke, siap. Selanjutnya adalah kita akan membuat animasi untuk pelatihan video PPT. Item tulisan atau teks pelatihan video PPT. Kita klik dulu itemnya, pelatihan video PPT. Kita klik sampai muncul kotaknya. Instruksinya adalah klik item, klik menu animation, kemudian kita akan memasukkan animasi emphasis yang bertipe drop, gitu ya, bertipe drop. Tinggal kita lakukan hal yang sama seperti tadi, klik more, pilih drop. Emphasis itu berarti dia pergerakan atau bekerja, setelah muncul terus dia bekerja, gitu ya. Pilih drop, di sini ada enggak? Kalau tidak ada, maka pilih di menu more emphasis effect. Jangan main deh, capek deh. Pilih yang drop. Mana drop ya? Istilah ini main itu kali ya. Mana drop ya? Maaf Pak, itu kayaknya bukan drop deh. Soalnya tadi saya cari adanya yang drop itu adanya di exit. Oh, bentar. Drop itu di warna hijau. Sorry. Ya. Yang Hijau itu entrance. Ya, yang entrance. Ya. Jadi klik pelatihan, kemudian masuk ke entrance, pilih yang drop. Tidak ada di sini, maka klik more entrance effect. Kemudian pilih yang drop. Ini ada di exciting ya. Pilih drop, klik OK. Nah, maka akan ketambahan animasi yang nomor 8. Ya, benar, Pak. Oke, sama ya. Oke, lanjutkan hal yang sama dengan memilih Add Animation. Ya, klik pelatihan videonya, kemudian Add Animation, pilih Exit yang Basic Zoom. Pilih Exit yang Basic Zoom. Oke, di sini klik Basic Zoom, klik OK, kemudian selesai. Maka akan muncul animasi yang nomor 9, berwarna merah. Oke, sampai di sini ada yang tertinggal? Nggak ada ya? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Sudah selesai langkah memasukkan atau memberi animasi ya. Jadi di tahap ini baru memberi animasi, gitu ya. Memberi animasi di masing-masing item. Belum mengatur waktu tampilan animasi. Nah, selanjutnya kita akan mengatur tampilan animasi. Gimana, Bu? Oh, nggak ada ya? Oke. Tampilan menu animasi.
tampilan waktunya gitu ya. Teman-teman silahkan diperhatikan di layarnya. Nah, di sini ada animation pen ya. Kemudian di sini ada 1 sampai 9. Nah, berarti di sini ada 9 animasi yang kita gunakan gitu ya. 9 animasi itu ya intinya sih animasi itu bisa melebihi atau lebih banyak dari itemnya. Di sini kan itemnya cuma 4, animasinya 9. Oh, berarti item satu item itu bisa menggunakan banyak animasi. Nah, itu prinsip yang pertama. Nah, hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah di samping angka 1, 2 sampai 9 ini, di samping kanannya ada gambar mouse ya. Sama nggak? Ada gambar mouse. Oke ya. Beda Pak saya Pak. Nah, Saya beda Pak. apa gambarnya? Saya beda, Pak. Nggak ada saya yang Microsoft 2013 Pak soalnya. Oh, nggak ada. Oke. Iya. Apa? Coba klik salah satu animasinya. Klik salah satu animasinya. Start on click ini apa ya? Gini aja. Kamu arahkan kursornya di salah satu. Oh ya, ada tulisan start on click ya? Iya ada Pak. Oke, berarti sama. Oke, sama. Cuma nggak muncul logonya. Iya. Logo ini mengindikasikan bahwa animasi dari item tersebut hanya akan muncul jika kita klik, gitu ya. Maaf Pak, Teman-teman, saya bisa bantu jawab Pak. Gimana? Silakan. Kenapa tidak muncul Ya, silakan. mouse-nya? Itu di Microsoft 2013 bisa di drag animation pen-nya lebih besar. Nanti kelihatan kok. Oh, di drag ini ya? Di drag ini ya? Iya, benar. Coba. Untuk yang belum bisa. Coba ya. Untuk Sabitul bisa nggak? Bisa nggak? Udah Pak. Oke. Udah. Oke, siap. Terima kasih. Tadi siapa? Cesar ya? Iya, Pak. Oke, makasih Cesar. Iya. Oke, saya ulangi ya. Jadi ada jenis apa? Kemunculan dari animasi dari sebuah item. Nah, ada 3 jenis teman-teman. Perhatikan kursor saya geser ke atas. Di sini ada menu start ya, start sama ya. Di bawahnya ada duration, ada delay. Nah, kita ke menu start dulu. Di menu start ini defaultnya adalah on click. Berarti animasi itu hanya akan muncul jika kita melakukan klik di mouse atau di laptop kita gitu ya. Itu on click. Nah, saya klik tanda panah ke bawahnya di menu start ini, maka muncul pilihan menu on click with previews dan after previews. Sama ya. Nah, jadi saya akan jelaskan dulu di sini. On click itu akan keluar animasinya saat kita klik. Kalau with previews itu akan muncul animasinya otomatis saat kita melakukan slideshow. Jadi kita klik menu slideshow di sini ya, kita klik menu slideshow, maka akan otomatis keluar sendiri animasinya gitu. Kita klik show, maka langsung otomatis keluar sendiri animasinya. Di awal ya, di awal. Nah, menu animasi with previews. Nah, kemudian kalau after previews, berarti animasinya akan muncul setelah animasi yang lain muncul. Jadi nanti akan kita akan atur gitu. Nah, yang sering kita gunakan dalam membuat video di PowerPoint adalah 2 ini, with previews dan after previews. Ya, with previews dan after previews. Rofi, Gimana Pak? saya mau koreksi yang tadi. Oh ya, silakan Pak. Jadi kalau yang with previews itu artinya akan muncul bersamaan dengan animasi yang sebelumnya. Betul. Nah, jadi kalau halamannya baru dibuka, berarti animasi yang muncul pada saat itulah membuka halaman. Jadi dia akan muncul dengan membuka halaman. Kalau yang after berarti setelah halamannya dibuka baru dia jalan. Oke.
Gitu Pak. Kalau untuk yang pertama loh Pak, konsepnya kan Bapak udah benar, cuman penjelasan yang pertama agak bingung pasti tadi. Oke, siap Pak, siap. Ya, betul. Nah, betul kata Pak Andreas, itu tambahan dari Pak Andreas. Nah, satu, ini ya dari saya, tadi pertama, jadi with previous itu ada dua sih. Kalau saya perhatikan ada dua. Pertama, yang saya sebutkan tadi, dia saat kita selesai, maka dia akan muncul otomatis. Nah, yang kedua seperti Pak Andreas tadi, jadi kalau kita pilih animasi yang lain with previous, maka dia akan muncul bersamaan dengan animasi yang sebelumnya. Nah, nanti kita contohkan ya. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke mengatur apa namanya Pak. urutan dari masing-masing item. Oke, teman-teman, tadi kita sudah melakukan proses memilih animasi-animasinya. Selanjutnya kita akan mengatur animasi-animasinya. Nah, instruksinya ada di sini. Teman-teman, sudah muncul di layar teman-teman ada logo-logo dan ada instruksinya di bawah. Nah, ini misalkan di sini untuk musik ya. Oke. Untuk musik, animasinya adalah, instruksinya adalah kita klik musik. Teman-teman silahkan klik musiknya yang tadi. Kemudian teman-teman masuk ke menu animation ya. Selanjutnya teman-teman di sini ada menu start. Di sini klik with previews. Oke ya, klik with previews. Nah, berarti ini musiknya akan otomatis bersuara saat kita mengklik slideshow. Maka dia akan otomatis bersuara. Tapi kalau kita pilih on klik, maka dia tidak bersuara. Kita klik slideshow, tidak akan bersuara. Nah, akan bersuara saat kita klik on, maka dia akan bersuara. Jadi kita pilih previews, maka dia otomatis keluar suaranya saat kita slideshow. Oke, durasinya biarkan auto, kemudian delay-nya biarkan 000. Oke ya. Nah, teman-teman, itu instruksi pertama untuk musik. Instruksi yang selanjutnya adalah klik kanan logo animasi. Ini ya, logo animasinya di sini. Klik kanan logo animasi. Kemudian pilih effect option, pilih stop playing after 999. Nah, saya jelaskan nanti ya. Sekarang teman-teman klik menu gambar musiknya. Silahkan diklik gambar musiknya di sini. Kemudian di sini maka akan otomatis tertandai ya, warna apa nih? Orange ya. Kemudian klik kanan, pilih effect option. Klik kanan di sini, pilih effect option. Maka muncul satu layar lagi berjudul play audio. Di sini ada menu effect, kemudian start playing-nya from beginning, jadi dari awal, kemudian stop playing-nya. Nah, stop playing itu berarti musik ini akan berhenti di slide yang keberapa. Nah, kalau saya seringnya pakai ya udahlah 99 aja gitu. Dari 1 ya udah saya ganti sebanyak-banyaknya deh gitu. 99 boleh, 10 boleh tergantung slide-nya. Kalau saya ya udah 999. Kalau misalkan ingin lebih sederhana ya udah kalau slide-nya cuma 10 berarti ini sampai 10 gitu. Maka akan berhenti di slide ke-10 musiknya. Kalau saya biasanya pakai 99. Kita klik OK. Oke ya, beres ya untuk musik ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut, kita masuk ke logo Universitas CRC. Kita klik dulu logonya. Klik logonya,
Pak, saya pengen nanya, Pak. Oh, silakan. Masa pas saya play al, cuman musiknya dong pengen jalan, animasi-animasi yang sudah saya input, kagak ikut jalan juga. Betul, karena itu kita belum atur durasi. Betul, kita belum atur urutan tampilan dari animasinya. Kita tadi itu di awal baru memasukkan jenis-jenis animasi, tapi belum mengatur urutan tampilan animasi. Jadi kalau kamu masih on click, dia akan muncul saat on click aja. Tadi defaultnya itu kan on click. Nah, kalau kamu jalankan yang sekarang play all, maka kalau mau muncul kamu harus klik, maka dia akan muncul. Tidak bisa muncul otomatis, gitu ya? Iya, Pak. Bisa? Iya, Pak, paham. Oke, karena dia masih on click. Nah, di video nanti kita tidak menggunakan on click, tapi kita akan menggunakan with previews sama after previews. Gitu. Selanjutnya ke logo animasi ya, kita akan mengatur waktu animasi di logo animasi, di logo Universitas CRC. Klik logo Universitas CRC. Oke, hiraukan dulu yang di animation pen ini, hiraukan saja karena ini sudah saya setting. Teman-teman silahkan lakukan instruksinya ini. Ini ya, instruksinya. Klik logo Universitas CRC, kemudian klik menu animation, kemudian klik logo animasi entrance-nya. Jadi yang saya maksud logo animasi ya, maaf, yang saya maksud logo animasi itu adalah yang ada di sini nih. Nah, kita klik logo animasi entrance miliknya si Universitas CRC. Nah, entrance, cara mengetahuinya mana sih yang miliknya Universitas CRC, maka kita klik dulu nih logo Universitas CRC-nya, kita klik, maka akan muncul list orange ini. Nah, ada 3 nih, picture 1, picture 1 lagi, kemudian picture 1. Nah, ini kan entrance. Entrance itu kan dia berwarna hijau. Oh, berarti yang atas nih, yang ini nih, yang tandanya bintang. Nah, kita klik dulu nih, kita klik, oke ya. Kemudian kita klik yang berwarna hijau, logo animasi entrance yang berwarna hijau ini. Nah, selanjutnya kita atur star-nya. Nih ya, star-nya with previews. Nah, kita klik dulu. Tulisan preview saya salah ya. Kemudian kita ke star. Klik tanda panah ke bawah. Kita pilih yang previews. Klik previews. Selanjutnya durasinya kita atur 00.50. 00.50. Sudah? Bingung nggak? Bingung nggak sampai sini? Enggak, Pak. Enggak ya? Paham ya? Oke, lanjut. Yang bingung langsung bisa menyampaikan ya, nanti biar ilmunya sama-sama terserap. Oke, kemudian animasi yang entrance sudah. Nah, selanjutnya adalah animasi yang motion pad. Nah, yang motion pad ini berarti yang gambarnya warna biru, gitu ya. Picture 1 warna biru. Ini ini miliknya animasi dari logo Universitas CRC. Kemudian apa pengaturannya? Pengaturannya adalah star-nya pilih yang after previews. After previews, kemudian durasinya saya tulis di sini. Oke, durasinya dibuat 150. Oke ya, durasinya 150, delay-nya 0,000. Ada yang bertanya nggak, Pak, maksudnya durasi itu apa sih? Maksudnya delay itu apa sih? Gitu. Singkat ya, jadi durasi itu adalah lamanya dia melakukan pergerakan.
gitu ya. Dari satu titik ke titik yang lain itu berarti dia akan bergeraknya sekitar 1 detik 1 detik 50 dia akan bergerak. Kalau kita perkecil misalkan durasinya 0,50 maka dia akan lebih cepat durasinya. Gitu ya. Semakin lama durasinya semakin lama dia pergerakannya. Gitu. Kalau delay itu dia munculnya pada detik keberapa? Karena kita sudah pilih after previous, maka ya sudah otomatis, maka dia akan munculnya setelah animasi sebelumnya. Jadi saat animasi sebelumnya muncul, maka akan langsung diikuti animasi selanjutnya. Itu disebut dengan after previous. Kalau penjelasan saya kurang mengena, tolong direvisi ya. Apa maksudnya gini gitu ya? Enggak apa-apa. Oke, selanjutnya adalah klik lagi logo Universitas Yarsi-nya. Di sini ada instruksi selanjutnya adalah klik tahan logo animasi exit-nya. Nah, berarti yang ini ya. Yang ini tuh awalnya ada di bawah picture nih. Picture yang berwarna merah ini ada di bawah picture yang lambangnya bergaris melengkung. Teman-teman geser ke paling bawah. Ke paling bawah. Sudah. Awalnya di sini. Geser ke paling bawah. Sudah ya? Oke. Kenapa digeser ke paling bawah? Karena dia exit. Jadi dia akan keluar setelah materi sudah muncul semua, kemudian dia akan keluar otomatis. Gitu. Makanya harus taruh di paling bawah. Selanjutnya adalah kita masuk ke yang logo atau gambar matahari. Instruksinya sama, kemudian kita klik dulu gambar mataharinya, kemudian di menu entrance itu di sini ya 32 point star berwarna hijau, kita klik, kita atur start after previous, berarti dia akan muncul otomatis atau langsung setelah gambar apa tadi logo Yarsi muncul gitu ya. Oke, selanjutnya kita atur juga untuk yang matahari animasi emphasis-nya. Nah, klik di sini animasi emphasis itu berarti yang berwarna kuning nih, 32 point star. Kita atur after previous. Pilih ya, after previous. Kemudian durasinya 9 detik. Jadi emphasis itu kan dia berputar. Nah, dia akan berputar terus selama 9 detik. Gitu. Selanjutnya adalah untuk yang exit ya. Jadi logo matahari untuk yang exit. Nah, exitnya sama, kita geser ke bawah. Ya. Point star itu tadi awalnya di sini. Point star itu ya. Yang berwarna merah, kita geser ke paling bawah. Nah, kemudian kita atur with previous, durasinya 1 detik 50. Oke. Jika sudah selesai, maka lakukan hal yang sama untuk tulisan pelatihan video PPT. Teman-teman silahkan klik tulisan pelatihan video PPT-nya. Kemudian di sini ada 2 animasi, logo animasi yang tertandai oleh warna orange ya. Pertama itu text box 11. Text box 11-nya itu berarti animasi emphasis. Kita klik previews, with previews. Kemudian durasinya
Oke. Mana? Oh, ini. Durasinya 9 detik ya. Durasinya 9 detik. Kemudian delaynya 0. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang exit. Yang exit. Jadi yang exit di scroll ke bawah, ditarik ke bawah. Ini ya, exit tuh awalnya ada di sini. Geser ke paling bawah, kemudian diatur with previews, durasinya 1 detik 50. Oke. Maka tampilan keseluruhannya akan seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Perhatikan di animation pen. Teman-teman lihat apakah urutan ini, gambarnya yang ada di layar saya sama dengan di layar teman-teman. Di sini ada musik, picture 1 warna hijau, kemudian setelah itu picture 2 warna biru akan muncul setelah warna hijau. Sama nggak? Dan seterusnya ke bawah. Gimana? Sama atau beda? Saya sama, Pak. Sama ya? Sama, Pak. Yang lain sama? Sama. Oke. Kalau ada yang berbeda, berarti settingannya mungkin ada yang keselip gitu. Entah di detiknya, entah di with previews-nya. Kalau sama berarti ya bisa kita lanjutkan. Sama ya? Nah, teman-teman. Kalau di Mac beda tampilan ya, Pak? Boleh di-share, Maksudnya Bu. perlu diingat. Oh, gitu. Iya, Bu. Biar kita tahu. Oke. Share lagi nih. Iya, Bu. Oke ya. Teman-teman yang menggunakan Windows ya, selain Mac ya. Jadi teman-teman perhatikan ini logo-logo ini ya, gambar-gambar kotak berwarna hijau, berwarna biru, kuning, merah. Itu ada maknanya gitu. Jadi misalkan picture 1 nih yang berwarna hijau nih, dia itu entrance ya. Nah, kemudian setelah itu ada picture 1 lagi tapi yang motion pad. Nah, lihat ya. Di sini setelah kotak ini, kalau kita di ujung kotak sebelah kanan, di ujung kotak warna hijau sebelah kanan, ini ya, kita geser ke bawah, maka akan otomatis atau bersejajar dengan awal dari kotak dari picture 1 yang animasinya motion pad. Nah, indikasinya bahwa setelah entrance yang berwarna hijau ini muncul, maka akan langsung diikuti oleh kemunculan dari animasi motion pad. Tapi kalau ini saya geser misalkan ya, yang motion pad ini, yang berwarna biru ini, saya geser ke kanan lagi. Saya geser ke kanan dengan cara klik delay ya. Delaynya saya naikkan. Nah, misalkan saya kasih rongga nih. Saya kasih rongga di sini. Nah, berarti setelah entrance ini muncul, ya warna hijau ini muncul, animasinya muncul, maka dia akan maka yang motion pad yang berwarna biru ini tidak otomatis langsung muncul setelah yang entrance. Dia akan delay dulu beberapa detik, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka dia akan muncul gitu. Nah, itu ada indikasinya kotak-kotak ini gitu. Saya balikan ke 0. Oke. Nah, begitupun selanjutnya. Ini picture 1 yang berwarna biru, motion pad berarti otomatis akan muncul setelah picture 1 berwarna hijau ini. Kemudian 32 poin star ini yang berwarna hijau juga akan otomatis muncul setelah motion pad yang berwarna biru. Begitupun yang emphasis ya, itu yang berwarna kuning akan muncul otomatis setelah warna hijau munculnya berakhir, kemudian otomatis yang warna kuning emphasis muncul. Nah, sedangkan yang text box 11 berwarna hijau entrance ini ya, ini ada gambar kotak yang
gambar hijaunya, warna hijaunya cuma sedikit, itu ada di tengah-tengah. Nah, berarti maksudnya adalah saat yang berwarna kuning ini atau emphasis ini sedang berjalan gitu ya. Nah, maka di tengah-tengah nanti saat dia berjalan akan muncul teks. Nah, tadi kan yang kuning itu gambarnya adalah matahari melingkar gitu ya, matahari bergerak ke kanan gitu, muter. Nah, saat dia bergerak muter nanti di tengah-tengahnya gitulah, maka akan muncul teks gitu. Di tengah perjalanan dia masih muter, itu akan muncul teks gitu. Nah, selanjutnya kita akhiri tuh semua pergerakan animasi yang muncul tadi, itu kita akhiri dengan exit. Nah, makanya exitnya yang berwarna merah, picture 1 itu untuk logo YRC, 32 poin itu untuk gambar matahari, text box itu untuk tulisan pelatihan. Itu masing-masing ada animasi exit-nya. Animasi exit-nya kita samakan di akhir. Nah, dia akan exit setelah putaran matahari itu berakhir. Yang warna kuning ini kan putaran matahari. Nah, dia lihat ada garis sejajar nih. Nah, berarti setelah putaran matahari berakhir, otomatis akan langsung keluar semua hilang dari layar kerja kita gitu ya. Nah, mengulas dari saya dan Pak Andreas tadi, contohnya lihat di sini teman-teman. Picture 1 yang berwarna merah itu adalah after previews. Nah, kita lihat startnya di sini after previews. Jadi after previews akan muncul setelah gambar akan muncul atau menghilang dari layar setelah matahari berhenti bergerak. Nah, karena picture 1 ini kan untuk logo ya. Nah, untuk logo. Jadi kan kita ingin keluarnya bersama-sama, logo, gambar matahari, dan teks. Maka, apa yang harus kita lakukan setelah untuk gambar matahari dan teks? Nah, karena keluarnya akan kita samakan dengan gambar teks yang di awal, gambar logo yang di awal, maka gambar yang matahari ini kita pilih menu startnya start with previews. Jadi akan bersamaan keluarnya dengan logo YRC. Logo YRC keluar, maka gambar matahari pun keluar. Nah, begitu pun dengan yang text box. Yang text box itu kita setting menggunakan with previews. Dia akan ikut dengan yang sebelumnya gitu. Ini yang dimaksud dengan Pak Andres tadi, yang ini contohnya, gitu ya. Baik. Sekarang saya gimana? Silakan. Saya mau interupsi untuk yang pelatihan video PPT itu. Menu animation-nya 9 detik, Pak. Tapi coba Bapak, maaf boleh klik di text box-nya, Pak. Text box yang... Di animation pen. Nah, itu Pak, yang bawahnya. Di bawahnya. Bawah. Ini? Yang bawah, Pak. Nah, ini? Itu duration-nya 0, atas tadi, Pak. Oh, sorry. Ini? Ya, duration-nya 0,25, delay-nya 2. Tapi Bapak tulis di situ 9, duration-nya, delay-nya 0. Beda, ini Pak. Ini yang text box yang ini ya? Animation drop. Oh, iya. Ini ya? Iya. Oh, iya. Ya, saya revisi ya. Nah. Saya revisi. Teman-teman, saya revisi nih. Jadi yang di pelatihan video, di duration-nya adalah 00,25 ya. Iya. 00,25. Yang ini ya, yang text box. Iya, aja text box 11 yang gambar kotaknya berwarna hijaunya cuma sedikit. Kemudian delay-nya 2 detik. 0,200. Oke. Siap. Oke. Ya. Ada lagi? Sudah itu aja. Itu dulu ya. Oke, siap. Makasih. Sekarang, oke. Teman-teman, kita sudah memilih animasinya, kita sudah mengatur waktu dari masing-masing animasi untuk masing-masing item. Nah, selanjutnya kita akan preview. Kita lihat nih tampilannya. Caranya adalah bisa klik slideshow, bisa klik play all. Di sini. Kita klik slideshow.
agak delay ya nampaknya ya. Saya klik play all aja biar nggak delay. Biasanya kalau klik slideshow, delay antara laptop saya dengan teman-teman tuh beda tampilan. Saya klik play all. Nah, sambil lihat pergerakan garis yang di sebelah kanan nih. Nah, oke. Kenapa musiknya masih tetap hidup? Karena saya setting tadi sampai slide ke 99 dia akan berhenti. Gitu ya. Oke, saya stop. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, terakhir ya. Dari saya terakhir. Terkait dengan motion pad, animasi motion pad. Di sini animasi motion pad kita pakai untuk logo YRC. Teman-teman lihat di sini ada garis ya, ada garis melengkung ke bawah dari kiri atas ke kanan, kemudian ke bawah. Nah, di sini ada panah warna hijau. Ini adalah awal dia muncul. Gitu ya. Kemudian setelah itu dia ingin bergerak kemana? Nah, itu kita lihat dari gambar panah sampai ke titik warna merah. Oh, berarti dari atas ini dia akan bergerak ke bawah, ke kanan, kemudian ke bawah. Dan ini kita bisa atur, kita sesuaikan. Nah, misalkan kalau logo YRC, biasanya tuh ada di kiri atas atau di kanan atas. Gitu. Maka tinggal kita klik aja gambar panahnya, sampai muncul bayangan logo Universitas YRC ya. Ini bayangan. Kemudian kita klik warna merahnya sampai dia muncul silang panah ya. Kalau ini kan gambar pointer. Kita geser ke sini sampai muncul silang panah. Nah, pointernya berubah seperti ini, kita klik, tahan, kita geser, kita ingin geser kemana, misalkan ke kiri atas. Oke. Maka tampilannya seperti ini. Nah, dia akan tampil bergerak ke kiri atas. Oke. Oke, itu basic dari saya yang bisa saya sampaikan. Nah, masuk ke koreksi animasi ya. Jadi setelah kita buat, setelah kita atur waktunya, nah kita koreksi. Apa yang harus kita koreksi? Pertama, tata letak item dalam slideshow. Ini proses sebelum kita ekspor ke video. Kemudian jenis animasinya norak nggak sih? Atau lebay nggak sih? Gitu. Nah, kita koreksi lagi. Kemudian durasi animasinya lambat atau cepat. Jadi pergerakan munculnya tadi, kayak gerakan logo YRC itu dari titik awal ke muncul ke kiri atas, itu lama atau cepat. Nah, itu kita bisa atur. Transisi antar item, jadi transisinya antar item logo YRC dengan gambar matahari itu ada jedanya atau langsung. Kalau kita tadi gunakan langsung ya, langsung. Kalau ada jeda berarti setelah logo YRC muncul terjeda itu nggak muncul apa-apa tuh di layar. Nah, setelah beberapa detik kemudian muncul gambar matahari. Kalau langsung berarti setelah logo YRC muncul, maka diikuti langsung oleh gambar matahari. Kalau bersamaan berarti munculnya bersamaan antara logo YRC dan matahari itu akan muncul bersamaan di layar kita. Itu bisa kita atur. Kemudian pilihan musik. Pilihan musik ini tentu berkaitan dengan ketukan musik ya. Kalau gerakan-gerakan kita slow, lambat gitu animasinya, jangan pakai musik yang ketukannya cepat. Itu merusak peredaran di otak ya. Itu kok gitu sih gitu, nggak sinkron, nggak jelas gitu. Jadi sesuai, kalau kita gerakan animasi cepat, cari ketukan musik yang cepat juga. Oke, selanjutnya adalah memperindah transisi slide. Oke, teman-teman, dalam hal memperindah transisi antara satu slide dengan slide selanjutnya, itu ada 3 tipe. Pertama adalah exit animation. Jadi transisinya itu kita pakai exit animation. Kayak tadi, exit animasinya keluar-keluar, maka akan muncul selanjutnya. Yang kedua adalah tirai shape. Jadi pakai motion pad nanti kayak ada tirai nutup gitu. Kemudian yang ketiga adalah pakai menu transition. Nih, menu transition ada di sini.
Nah, itu besok kita bahas lagi. Kemudian transisi antar slide-nya gitu. Transisi antar slide-nya mau langsung dari slide 1 keluar langsung ke slide kedua, atau kita tahan dulu. Muncul semua item di slide 1, kita tahan dulu nih beberapa detik agar orang yang ngeliat tuh fokus dulu. Oh, dengan isinya gitu. Atau dia bisa mereview isinya gitu. Selanjutnya masuk ke slide yang kedua. Bisa juga langsung. Jadi cepat langsung ke slide kedua. Nah, itu nanti kita lihat kontennya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah kita mengekspor video. Gitu ya, mengekspor video. Caranya di sini kita klik menu file. Nampaknya nanti ada perbedaan cara menyimpan ya antar PowerPoint yang lama sama yang baru. Kita klik menu file, kemudian kita pilih ekspor, klik ekspor, kemudian create video, kemudian di sini ada pilihan kualitas dari video kita. Ada yang 1920 kali 1080, ada yang 1280 kali 720, atau yang paling rendah 852 kali 480. Kita pilih yang paling rendah, misalkan untuk contoh ini, kita klik. Kemudian, hal yang harus diperhatikan lagi adalah, di sini ada tulisan second spent on each slide. Ini kita nolkan saja. Nah, kita nolkan. Ini maksudnya apa sih tulisan ini? Tulisan ini adalah peralihan antar slide itu, kalau kita tulis di sini misalkan 3 detik, maka dia akan pending dulu peralihannya 3 detik. Nah, otomatis depending sama sistem sama PPT-nya. Nah, kita nolkan saja karena kita akan custom sesuai dengan keinginan kita kapan dia akan berpindah gitu. Dari slide 1 ke slide selanjutnya. Kemudian klik create video. Selanjutnya pilih di folder mana teman-teman akan menyimpan, kemudian klik simpan. Beri nama, klik simpan. Gitu ya. Maka setelah klik save atau simpan, di bawah sini, di bawah layar dari PowerPoint-nya akan ada muncul pergerakan kemajuan sudah seberapa apa proses render lah gitulah. Istilahnya render ya kalau di itu ya software lain gitu. Nah, oke, sampai di sini ada yang tertinggal atau ada yang belum bisa cara mengekspor ke videonya? Oke, siap. Selanjutnya adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa video ini bisa kita gunakan langsung atau bisa kita edit lagi dengan software lain, misalkan Filmora. Saya biasa pakai Filmora, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau sudah tercover semua keinginan kita di PPT, berarti tidak perlu software lain. Kalau tidak tercover, maka ya kita perlu menggunakan software lain. Oke ya, baik. Ini sih PR buat teman-teman. Jadi materi ini sudah selesai hari ini. Materi basic sudah selesai. Kemudian PR buat teman-teman adalah membuat maksimal 5 slide, berisi kalimat, gambar, dan musik, lakukan animasi, kemudian ekspor dalam bentuk video, upload di IG atau di YouTube. Jadi tidak perlu panjang-panjang lah, 1 menit atau kurang dari 1 menit videonya ya. Materi edukasinya saya serahkan ke teman-teman, ingin mengedukasi tentang apa, buatlah 5 slide. Sampai di sini bisa difahami? Nah, besok kita akan lihat hasil dari video dari teman-teman semua. Ada pertanyaan? Pak Rofi. Gimana, Bu? Tadi yang second span on each slide without a set timing kan harus di set 0 ya? Iya, Bu. Di saya itu kalau saya jadiin 0, dia berubah lagi jadi 1. Jadi kayak minimal 1 gitu. Oh, beda ya, Bu. Ya, kalau tidak bisa dinolkan nggak apa, Bu. Berarti dia akan terpending 1 detik. 1 detik nggak berasa sih sebenarnya, Bu. Oh, gitu.
Jadi terpending 1 detik. Iya. Benar-benar nggak bisa ya, Bu? Iya. Ya, sudah. Ya, mungkin itu sebuah catatan kita aja ya, berarti. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Oke ya, itu basicnya. Nah, rencana pelatihan selanjutnya adalah saya akan mengajarkan menotis ya kalimat atau kata-kata yang dia menjadi keywordnya dari slide tersebut. Kemudian kita akan belajar lebih jauh terkait dengan animasi, bagaimana menduplikasinya, kemudian bagaimana mengatur waktunya, kemudian menampilkan bounce. Jadi karena kita membuat video ya, jadi kalau pakai PPT itu kan sangat terbatas tuh, video itu bisa hidup, maka kita coba cari-cari cara agar video yang kita buat dengan PowerPoint itu bisa agak canggih lah, seperti video-video memang yang dibuat menggunakan software-software video. Itu salah satunya nanti ada animasi-animasi bounce gitu, gerakan berulang, kemudian ada pulse gitu ya, dan seterusnya. Kemudian mengatur musik, atur antar slide. Jadi misalkan kita sedang membuat materi dari dosen, ada 5 slide. Kemudian di situ ada berisi teks, ada berisi gambar, kemudian ada audio atau suara dari dosen tersebut menjelaskan. Nah, jadi nanti kita bisa atur tuh per slide-nya. Oh, slide ini musiknya ini, slide kedua suara dosennya yang ini, slide yang ketiga suara dosennya yang ini gitu. Jadi kita atur per slide. Nah, materi di hari ketiga, gambaran saya nanti kita akan lebih advance lagi lah gitu. Kita akan membuat bagaimana suatu objek terlihat bergerak. Nah, kalau di sini saya contohkan kendaraan. Jadi kendaraan itu bisa bergerak. Kemudian bagaimana membuat kartun itu bisa berbicara agar bisa lebih hidup lagi videonya. Kemudian bagaimana menggambar item kartun di PowerPoint gitu. Nah, saya mengharapkan dari teman-teman bisa membuat file pergerakan mata, kedipan mata, sama orang berbicara, animasi berbicara dalam bentuk GIF. Nah, ilmu ini yang belum saya ketahui, Pak Andreas dan Ibu Erika. Jadi bagaimana membuat file berbentuk GIF ya, mata berkedip dan mulut berbicara gitu. Karena kalau kita harus membuat mulut berbicara dan mata berkedip di PowerPoint, itu panjang banget animasi yang harus kita gunakan gitu. Dan itu ya ribet lah gitu. Jadi kita cari yang simple aja pakai GIF. Jadi teman-teman nanti bisa belajar gimana caranya buat GIF. Tidak belajar di saya ya, teman-teman bisa belajar sendirilah. Nah, sampai saat ini saya menggunakan yang ada di YouTube. Jadi video green screen, mulut berbicara di YouTube, kemudian saya edit itu sehingga mulutnya aja, green screen-nya tidak muncul. Oke, begitu dari saya. File ini file PPT sudah saya kirim ke G Drive. Teman-teman bisa download di situ ya. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Kita buka sesi tanya jawab mungkin sebentar. Setelah itu masuk ke Pak Andreas atau Ibu Erika ya. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk PR Pak itu materinya bebas ya Pak berarti ya? Ya, bebas saja. Terkait edukasi ya, teman-teman ingin mengedukasi apa gitu. Oke. Baik, cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti video recordingnya saya akan kirim ke Drive ya. Oke. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.